Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia? Di antara sekian manusia yang berkehidupan di bumi, siapakah di antara mereka yang paling bahagia? Bisyafa'atika, yang mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Dari sekian banyak manusia yang beraktivitas di bumi ya Rasulullah, adakah di antara mereka yang paling bahagia mendapatkan syafaat? Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita hadirin, ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan Anda merasa ketika harta benda Anda bertambah, Anda dikategorikan oleh hadis Nabi SAW sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu. Toh korun pun hartanya berlimpah, diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang terkaya, yang pernah hidup di bumi. Apakah ia bahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat sampai Anda merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia, Anda menggenggam kebahagiaan. Belum tentu. Bukankah Fir'aun, bukankah Namrud, bukankah yang setipe dengan mereka semua pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi tapi tidak bahagia dalam konteks kehidupan mereka? Maka hadis ini ingin mengatakan, kebahagiaan yang sejati, esensi kebahagiaan itu pertama adalah ketika seorang hamba mendapatkan syafaat yang memudahkan jalur kehidupannya di bumi sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Layan tahiyanna, mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di kantor. Layan tahiyanna, berhenti, jangan lagi sholat di kamar, jangan lagi sholat di rumah, datang ke masjid. Kalau mereka tidak sholat, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Demi Allah, ketika semuanya sudah berkata, lalu duduk mengatakan, ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Duduk semua. Enggak ada di waktu itu kecuali malaikat, hadis sahihnya mencatat dan mengatakan, setiap yang kamu mohonkan, jika engkau minta ampun, Allah langsung ampuni. Hadis qudsi, ghafartulak, aku ampuni semua dosamu, engkau minta, aku jawab semua doamu. Bagaimana mendorong supaya kuat pengaruh taubatnya? Satu, taubat jangan berhenti, optimis terus. Yang kedua, rasakan kalau akan terpikir berbuat maksiat akan diwafatkan. Yang ketiga, cari teman yang soleh. Yang keempat, sholat optimalkan. Yang kelima, latihan puasa. Gitu ya. Sebab puasa itu paling efektif untuk bisa mencegah maksiat. Ya, Anda kalau syahwat sedang muncul, sedang puasa, nggak akan dilakukan. Berat untuk melakukan itu. Minimal pertama takut batal puasanya. Dekat kepada Allah walaupun itu mudah, maka itu makin mahal. Sekedar mengatakan Masya Allah, itu tuh mahal banget. Sekedar mengatakan Bismillah, itu tuh mahal banget. Tapi mudah Ustadz, semua orang bisa lakuin. Gak apa-apa, karena ketika dia melakukan itu gak akan mengurangi hak kita. Itulah bedanya dunia dengan akhirat. Ayo cari pahala lewat handphonenya tuh, supaya kalau dihisab nanti handphonenya juga bicara. Kan mulutnya dikunci, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, itu di tubuh kita, itu bagian tubuh. Kalau bagian luar tubuh mana dalilnya? Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al-insanu yawma idzin tuhadditsu. Nah, nanti kalau kiamat semua tempat dan benda yang kita pijak bersaksi di hadapan Allah. Ya, ditunjukkan miniaturnya di bumi. Makanya gelacak lewat jejak tangannya tuh. Pernah nggak megang ini, megang itu? Ada inafis kan? Di Polri itu dicek tuh. Mana jejaknya nih? Ya kan? Dari tangannya, dari kakinya, dari DNA-nya dan sebagainya. Nah, itu di dunia sudah bicara pakai alat, di akhirat bicara sendiri. Makanya antum kalau cuma TikTok-an update status tuh, nggak ada yang keren nanti bicaranya. Tapi kalau antum cantumkan sehari satu hadis, sehari satu ayat, dipakai buat ibadah, bersaksi di hadapan Allah.